Indonesia menjadi salah satu tuan rumah untuk FIFA ASEAN. Kata FIFA dan surat dari pemerintah, jika disatukan dalam satu kalimat, seringkali tidak berakhir dengan tepuk tangan. Kalimat itu lebih sering memicu trauma kolektif. Kita langsung teringat tahun 2015 ketika sepak bola kita dibekukan, atau tahun 2023 ketika status tuan rumah Piala Dunia U20 dicabut dari tangan kita hanya beberapa minggu sebelum kompetisi dimulai. Maka tidak heran, dalam hitungan menit sejak berita itu mengudara, jagat maya langsung meledak. Kolom komentar di media sosial PSSI, akun para pengamat sepak bola, hingga forum-forum supporter dipenuhi oleh ribuan pertanyaan yang bernada panik. Ada apa lagi ini? Apakah kita akan dihukum lagi? Bagaimana nasib kualifikasi Piala Dunia kita yang sedang bagus-bagusnya? Isu ini menggelinding bak bola salju di tengah malam. Spekulasi liar mulai bermunculan tanpa bisa dibendung. Beberapa akun anonim di X, yang dulunya Twitter, mulai mencocokkan logi-logi aneh. Mereka menyebut ada pelanggaran regulasi internal, ada intervensi politik yang kebablasan, atau bahkan ada ancaman boikot dari negara luar. Suasana mendadak menjadi sangat mencekam. Sepak bola yang baru saja menjadi pemersatu bangsa lewat prestasi demi prestasi yang diukir skuad Garuda, tiba-tiba terasa seperti berada di ujung tanduk. Keresahan ini bukan tanpa alasan. Kita semua tahu, di dunia sepak bola modern, posisi Indonesia sedang sangat seksi. Namun di saat yang sama, posisi kita juga sangat rentan. Untuk memahami mengapa publik sepak bola tanah air begitu mudah tersulut kepanikan, kita harus memutar jarum jam ke belakang. Kita harus melakukan kilas balik ke masa-masa paling kelam dalam sejarah sepak bola modern kita. Manusia adalah makhluk yang belajar dari trauma, dan PSSI beserta suporternya memiliki gudang trauma yang cukup besar jika berurusan dengan FIFA. Mari kita ingat kembali tahun 2015. Saat itu, konflik antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan PSSI berujung pada pembekuan. FIFA, dengan aturan emasnya yang melarang keras adanya intervensi pemerintah dalam tubuh federasi, tanpa ampun menjatuhkan sanksi suspensi keanggotaan kepada Indonesia. Apa dampaknya saat itu? Kompetisi berhenti, ribuan pemain kehilangan pekerjaan, pedagang jersey merugi, dan timnas Indonesia dikucilkan dari panggung internasional. Kita menjadi penonton di rumah sendiri ketika negara-negara tetangga berkembang pesat. Itu adalah 5 tahun yang hilang, sebuah generasi emas yang terbuang sia-sia. Lalu, belum sempat kita sepenuhnya sembuh, luka baru tergores di tahun 2023. Indonesia sudah bersiap, stadion sudah direnovasi dengan biaya triliun rupiah, maskot sudah diluncurkan, dan tiket sudah terjual untuk Piala Dunia U20. Namun gelombang penolakan politik terhadap salah satu kontestan membuat FIFA mengambil keputusan drastis, membatalkan status tuan rumah Indonesia. Di titik itu, air mata para pemain muda kita tumpah di lapangan, mimpi mereka runtuh dalam semalam. Jadi, ketika hari ini terdengar kabar bahwa istana mengirimkan surat resmi ke FIFA, wajar jika insting pertama masyarakat adalah ketakutan. Pola pikir kolektif kita langsung mengarah pada skenario terburuk. Apakah ada pejabat yang salah bicara? Apakah ada regulasi liga yang melanggar statuta FIFA? Atau apakah ada dokumen yang bocor yang bisa membuat FIFA marah besar dan mencabut semua hak istimewa yang sedang dinikmati timnas Indonesia saat ini? Narasi-narasi ketakutan inilah yang sengaja digoreng oleh akun-akun pencari klik di internet, membuat tensi publik naik ke puncaknya. Mari kita bedah apa saja teori konspirasi yang sempat viral selama beberapa jam ketika berita surat misterius ini beredar. Di grup-grup WhatsApp dan video pendek TikTok, narasi clickbait berkembang biak dengan sangat cepat. Teori pertama yang muncul adalah mengenai evaluasi total berujung sanksi. Beberapa pihak mengklaim bahwa pemerintah tidak puas dengan kinerja beberapa sektor di federasi, lalu mengirim surat pengaduan. Tentu saja ini absurd, karena mengirim surat pengaduan ke FIFA sama saja dengan mengundang FIFA untuk membekukan PSSI. Namun bagi netizen yang sedang panik, teori ini terdengar masuk akal. Teori kedua, yang jauh lebih liar, menyebutkan bahwa surat itu berisi penolakan terselubung terhadap beberapa kebijakan FIFA terkait jadwal pertandingan internasional yang dianggap merugikan klub-klub lokal. Narasi ini dibuat seolah-olah Indonesia sedang menantang sang otoritas tertinggi sepak bola dunia. Indonesia berani, Presiden kirim surat tantang FIFA. Begitu salah satu judul video yang sempat ditonton ratusan ribu orang dalam waktu singkat. Inilah bahayanya era informasi digital. Ketika informasi resmi belum keluar, ruang hampa tersebut akan langsung diisi oleh hoaks, spekulasi, dan gorengan politik. Publik dibuat terombang-ambing. Sebagian supporter bahkan mulai membuat tagar protes di media sosial, meminta kejelasan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan pihak istana. Semua orang menahan nafas, menunggu konferensi pers resmi, atau setidaknya bocoran valid mengenai apa sebenarnya isi dari kertas berkop surat kepresidenan yang mendarat di Zurich tersebut. Apakah ini akhir dari mimpi buruk, atau justru awal dari bencana baru? Sekarang, mari kita hentikan semua kepanikan ini. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan buang jauh-jauh semua teori konspirasi buruk yang berseliweran di luar sana. Karena faktanya, kebenaran dari surat ini justru 180 derajat berbeda dari apa yang ditakutkan oleh publik. Surat yang dikirimkan oleh Presiden RI ke markas FIFA sama sekali bukan surat protes, bukan surat pelanggaran, dan sama sekali bukan surat yang membawa sanksi.
Yang terjadi justru adalah sebuah kejutan besar yang akan membuat peta sepak bola Asia Tenggara berguncang. Surat resmi tersebut ternyata adalah surat jaminan pemerintah, government guarantee, yang bersifat mutlak dan resmi. Surat ini dikirimkan sebagai bentuk dukungan penuh dari negara agar FIFA secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah untuk turnamen internasional terbaru dan paling bergengsi di kawasan ini, yaitu FIFA ASEAN Cup. Ya, Anda tidak salah dengar, FIFA ASEAN Cup. Selama ini kita mengenal turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara adalah Piala AFF. Namun kini, dengan keterlibatan langsung dari FIFA, turnamen ini akan naik kelas secara drastis menjadi turnamen resmi di bawah naungan FIFA yang diproyeksikan masuk ke dalam kalender resmi mereka. Dan Indonesia, lewat surat dari presiden tersebut, menyatakan kesiapan paling depan untuk menjadi panggung utama dari turnamen akbar ini. Pemerintah menjamin semua keamanan, infrastruktur, kemudahan visa, hingga fasilitas stadion berstandar dunia yang kita miliki, agar perhelatan ini menjadi yang terbaik dalam sejarah sepak bola ASEAN. Berdasarkan rencana matang yang tertuang dalam koordinasi antara PSSI dan pemerintah, turnamen FIFA ASEAN Cup ini ditargetkan untuk bergulir pada bulan September hingga Oktober. Ini bukan sekedar turnamen biasa, ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan lagi negara yang pantas dihukum, melainkan negara yang siap memimpin industri sepak bola di Asia. Bayangkan atmosfer yang akan tercipta nanti. Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Jakarta International Stadion, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, hingga Stadion Manahan Solo akan kembali bergemuruh menyambut tim-tim terbaik. Dengan status tuan rumah, Timnas Indonesia tidak hanya mendapatkan keuntungan dukungan penuh dari ratusan ribu supporter militan di tribun, tetapi juga kesempatan besar untuk merengkuh trofi juara di bawah payung resmi FIFA. Jadi, dari cerita panjang ini kita belajar satu hal, jangan mudah terprovokasi oleh judul-judul clickbait yang sengaja menebar ketakutan demi angka penayangan. Surat yang awalnya dikira akan membawa bencana dan sanksi, terbukti justru menjadi karpet merah dan surat sakti yang mengukuhkan posisi Indonesia di mata sepak bola internasional. Pemerintah dan PSSI saat ini sedang berjalan beriringan di jalur yang benar. Diplomasi sepak bola kita berada di level tertingginya. Alih-alih menangis karena sanksi, dalam beberapa bulan ke depan, kita justru bersiap untuk menyambut dunia, menggelar pesta sepak bola terbesar di Asia Tenggara, dan membuktikan bahwa Garuda bukan hanya siap terbang tinggi, tapi siap menguasai angkasa. Tetap kawal timnas kita, saring informasi sebelum membagikannya, dan bersiaplah menjadi saksi sejarah baru sepak bola tanah air. Mari kita berhenti sejenak dari hingar-bingar berita dan angka-angka. Mengapa surat ini begitu penting? Mengapa bagi sebuah negara seperti Indonesia, pengakuan dari FIFA melalui turnamen seperti FIFA ASEAN Cup menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan rumput? Kita harus menyadari bahwa dalam konstelasi diplomasi modern, sepak bola telah menjadi bahasa universal. Ketika Indonesia berdiri di tengah stadion, dengan bendera merah putih berkibar, dan logo FIFA terpampang megah di sudut lapangan, kita tidak hanya sedang menyelenggarakan pertandingan, kita sedang mengirimkan pesan kepada dunia bahwa negara ini stabil, negara ini mampu, dan negara ini siap menjadi panggung bagi peradaban global. Ada beban sejarah yang selama ini kita pikul. Bertahun-tahun lamanya, citra sepak bola kita di mata dunia internasional seringkali dikaitkan dengan ketidakteraturan, kerusuhan, atau kendala manajemen. Kita lelah menjadi pihak yang terus-menerus harus membela diri. Kita lelah dianggap sebagai masalah di tubuh organisasi sepak bola dunia. Dengan surat jaminan dari Presiden, kita sedang menulis ulang narasi tersebut. Ini adalah sebuah pertaruhan besar. Ketika pemerintah memberikan government guarantee, kita berarti seluruh sistem negara, dari keamanan, transportasi, hingga kesiapan kota-kota besar kita, dijamin oleh kredibilitas negara. Ini adalah ujian bagi birokrasi kita, ujian bagi supporter kita, dan ujian bagi kedewasaan bangsa. Jika kita berhasil menggelar turnamen ini dengan sukses, stigma masa lalu akan runtuh. Kita tidak lagi dipandang sebagai pasien yang butuh pengawasan, melainkan sebagai mitra yang diandalkan. Banyak orang bertanya, apakah kita benar-benar siap? Infrastruktur kita sering diragukan, koordinasi antar instansi sering dikritik. Namun mari kita lihat realitanya. Lihat bagaimana renovasi stadion-stadion besar kita yang dipacu dalam 2 tahun terakhir. Lihat bagaimana manajemen pertandingan di liga domestik mulai menerapkan sistem pengamanan yang lebih ketat, standar operasional yang lebih rapi, dan teknologi yang mulai menyentuh rumput lapangan kita. Dukungan pemerintah yang tertuang dalam surat tersebut adalah suntikan moral yang sangat kuat. Ini bukan sekedar janji di atas kertas. Ini adalah pernyataan bahwa pemerintah ada di sini, di belakang sepak bola Indonesia. Bagi para pemain timnas, mengetahui bahwa orang nomor 1 di negara ini mendukung penuh impian mereka akan memberikan dorongan mental yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kita bicara tentang bulan September dan Oktober. Itu adalah bulan-bulan krusial. Dan dalam narasi besar ini, kita tidak hanya bicara tentang taktik 4-3-3 atau strategi serangan balik. Kita bicara tentang bagaimana sebuah bangsa bersiap untuk menjadi tuan rumah. Bagaimana kota-kota si Jakarta, Surabaya, dan Solo nantinya akan dibanjiri oleh delegasi asing, wartawan internasional, dan turis sepak bola. Ekonomi akan berputar, sektor pariwisata akan mendapatkan panggungnya. Inilah dampak ikutan yang sering dilupakan oleh mereka yang hanya sibuk berdebat di kolom komentar. Untuk kalian, para penggawa timnas Indonesia, saat turnamen ini dimulai nanti, saat lagu kebangsaan berkumandang di depan mata dunia, ingatlah bahwa kalian tidak sedang bermain untuk diri sendiri. Kalian bermain membawa nama ratusan juta orang yang pernah menangis karena sanksi, yang pernah kecewa karena pembatalan, namun tidak pernah berhenti berharap. Jangan biarkan beban ekspektasi mengikat kaki kalian. Gunakan itu sebagai bahan bakar. Surat dari Presiden tadi adalah jembatan, tapi langkah kaki kalianlah yang akan menyeberanginya menuju puncak kejayaan. Kita tidak lagi berbicara tentang partisipasi, kita bicara tentang dominasi. Kita bicara tentang bagaimana caranya agar Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah yang ramah, tapi tuan rumah yang menakutkan bagi lawan. Ini adalah momen di mana kita semua harus bersatu, supporter di tribun, media yang meliputi, hingga para pengamat di media sosial. Kurangi narasi yang memecah belah, kurangi mencari celah untuk saling menjatuhkan. Jika kita benar-benar inginkan sepak bola yang maju, maka kita harus menjadi bagian dari kemajuan itu sendiri.
Jadi teman-teman semua, setelah perjalanan panjang kita membedah misteri surat dari istana ini, dari kepanikan awal, rasa trauma masa lalu, teori konspirasi yang tidak berdasar, hingga akhirnya menemukan fakta emas dengan FIFA Aryan Cup, apa yang bisa kita petik? Dunia sepak bola kita sedang berubah. Ya, memang tidak mudah. Ya, memang masih banyak kekurangan di sana-sini. Tapi hari ini, kita punya alasan untuk optimis. Surat itu bukan surat sanksi. Surat itu adalah undangan bagi kita untuk duduk di meja kehorok-horuya. Jangan biarkan ketakutan akan masa lalu mendikte masa depan kita. Hari ini, Indonesia adalah tuan rumah yang sedang memoles wajahnya, menyiapkan stadionnya, dan memanggil seluruh supporternya untuk bersiap. Bersiaplah untuk bulan September-Oktober mendatang. Bersiaplah untuk melihat Garuda terbang lebih tinggi, lebih gagah, dan lebih disegani. Terima kasih telah menemani perjalanan narasi investigasi ini. Tetaplah cerdas dalam menerima informasi, tetaplah kritis, namun jangan pernah kehilangan rasa cinta dan harapan pada tim kebanggaan kita. Sampai jumpa di Tribun Stadion, sampai jumpa di Pesta Kemenangan Indonesia.